Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Lentera CPNS akan membahas tentang trik jitu menyelesaikan soal tentang penarikan kesimpulan di series P3K dan CPNS. Teman-teman boleh subscribe dulu, nanti akan ada video-video lanjutan supaya teman-teman lebih siap lagi untuk mempersiapkan tes-tes P3K maupun CPNS. Soal yang pertama adalah semua tim Lentera CPNS adalah orang yang ramah dan sopan. Andi adalah seorang yang ramah. Nah, penarikan kesimpulan dari soal ini menurut teman-teman apa? Apakah A. Andi adalah tim Lentera CPNS, B. Andi bukan tim Lentera CPNS, C. Andi seorang yang ramah dan sopan, D. Tim Lentera adalah Andi. Mana nih? Antara 4 opsi ini. Coba. Udah ada jawabannya? Nih, kita bahas ya. Kita bahas satu-satu. Kemudian semua tim Lentera CPNS adalah orang yang ramah dan sopan. Nah, jadi kedua ini adalah syarat untuk menjadi tim Lentera CPNS. Jadi kalau misalkan syarat itu salah satunya tidak ada, berarti dia gugur menjadi tim Lentera CPNS. Sedangkan Andi adalah seorang yang ramah. Ramah saja belum cukup untuk jadi tim Lentera CPNS. Tim Lentera CPNS harus ramah dan sopan. Ya, berarti jawabannya adalah Andi bukan tim Lentera CPNS. Jawabannya adalah B. Coba nih nomor A ya, opsi A, sorry. Andi adalah tim Lentera CPNS, bukan. Berarti kalau Andi tim Lentera CPNS harusnya di sini ramah dan sopan. Karena soalnya tidak ada di sopannya, maka Andi bukan tim Lentera CPNS. Kemudian opsi C, Andi seorang yang ramah dan sopan. Jelas ini bukan, karena di soal sudah ada. Andi adalah seorang yang ramah saja, belum sopan. Ya. Kemudian D, tim Lentera adalah Andi. Nah, ini sangat jauh sekali. Karena tim Lentera itu bukan saja Andi. Karena ada Mintera, ada yang lainnya. Banyak. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, teman-teman harus jeli. Ada syaratnya enggak yang dikhususkan dalam soal tersebut. Kalau satu syaratnya bisa, satu syaratnya tidak bisa, berarti dia gugur menjadi syarat di tim Lentera itu. Lanjut ke soal nomor 2. Mintera akan membeli ini ya. Ke-nya harusnya jangan ada. Mintera membeli sebuah apel di swalayan dengan menggunakan uang tunai. Swalayan sukses makmur harus menggunakan sistem pembayaran non tunai. Nah, ini ada dua nih. Di kalimat pertama, swalayan yang menyediakan apel kemudian dibeli oleh Mintera itu menggunakan uang tunai. Di garis bawahi dulu uang tunainya. Kita lingkari. Uang tunai. Berarti si swalayan ini menggunakan uang tunai. Kemudian swalayan sukses makmur harus menggunakan sistem pembayaran non tunai. Non tunai. Ya, kemudian kita coba simpulkan. Mintera yang pertama membeli apel di swalayan menggunakan uang tunai. Ini swalayannya tidak diketahui ya di mana ya letaknya ya. Kemudian swalayan yang kedua adalah sukses makmur harus menggunakan sistem pembayaran non tunai. Otomatis dari segi soal saja sudah kita ketahui bahwa si Mintera ini tidak membeli di swalayan sukses makmur. Karena apa? Karena Mintera pakai uangnya tunai, kemudian sukses makmur, sistem pembayarannya harus non tunai. Ya, jadi sudah tahu ya jawabannya ya. Ya, coba kita ke opsi A. Mintera tidak jadi membeli buah apel, salah, karena Mintera sudah beli buah apel. Tuh. Kemudian yang kedua, buah apel dibeli Mintera dengan pembayaran non tunai, salah, karena Mintera menggunakan pembayaran tunai. Nih.
Kemudian Mintera tidak membeli buah apel di swalayan sukses makmur. Nah, ini dia. Mintera tidak membeli buah apel di swalayan sukses makmur. Ini jawabannya. Karena apa? Karena Mintera belinya bukan sukses makmur. Bisa jadi dia belinya di swalayan A, swalayan B, karena di sukses makmur hanya bisa menggunakan pembayaran non tunai. Jadi kita jangan terkecoh sama tidak membeli buah apelnya. Kita harus sampai akhir. Sampai akhir di mana nih kalimat akhirnya? Kemudian yang ke opsi D, sukses makmur menjual buah apel dengan metode pembayaran non tunai dan non tunai. Salah, karena sukses makmur hanya menggunakan pembayaran non tunai. Di soal saja hanya non tunai, tidak ada keterangan untuk pembayaran tunai. Jadi jawabannya adalah C. Ini jawaban selanjutnya. Swalayan sukses makmur hanya menyediakan metode pembayaran non tunai. Jika ada yang berbelanja menggunakan metode pembayaran tunai, dia bukan berbelanja di swalayan sukses makmur. Bisa jadi dia belanja di swalayan yang lainnya. Jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Soal yang ketiga. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Jadi penarikan kesimpulannya seperti apa? A. Semua tanaman warnanya indah. Apakah semua tanaman warnanya indah? Jika ada nih teman-teman, ada triknya ya. Triknya untuk supaya teman-teman nggak terlalu pusing. Jika ada kata sebagian, tulisannya berat banget ya. Kalau ada kata sebagian, berarti ada sebagian yang lainnya. Ya, jika ada kata-kata sebagian, berarti ada sebagian lainnya. Misalkan, sebagian baik. Berarti ada sebagian lainnya tidak baik. Oke? Ya, jadi kita bisa mengkategorikan bahwa mana yang bisa sebagian. Semua yang berbunga adalah tanaman. Jadi ini tidak ada penentangan ya. Jadi kalau udah ada kata semua, berarti tidak ada penentangan apapun. Berarti semua, seluruh. Jika ada yang kalimat keduanya sebagian tanaman warnanya indah, berarti ada sebagian lagi yang tanamannya tidak indah. Tarik kita jawabannya. A. Semua tanaman warnanya indah. Tidak. Kan kartunya sebagian. Kalau ada sebagian, berarti ada sebagian lagi yang warnanya tidak indah. Ini adalah salah syaratnya. Kemudian yang ke B, sebagian bunga warnanya tidak indah. Nah, ini bisa jadi kita opsi ya. Kita dilingkari dulu. Yang C, semua bunga warnanya indah. Semua bunga warnanya indah. Di sini tidak ada semua bunga warna indah, hanya sebagian tanaman warnanya indah. Berarti kalau sebagian tanaman warnanya indah, berarti sebagian bunga pun ada yang tidak indah. Ini berarti gugur. Karena semua bunga warnanya indah. Kan ada yang warnanya nggak indah, karena ini ada sebagian. Kemudian yang D, semua yang indah adalah bunga. Semua yang indah adalah bunga. Bisa jadi yang indah itu nggak bunga. Ada kan banyak yang kita bukan indah itu bukan bunga. Misalkan ketemu dengan pohon yang lain, dia merasa indah, yaitu keindahan seseorang kan berbeda-beda. Jadi di soal ini semua yang indah adalah bunga, enggak, karena semua yang berbunga adalah tanaman. Karena tanaman itu sebagiannya warnanya indah, berarti ada sebagian warnanya yang tidak indah. Berarti jawabannya adalah tepatnya B. Karena sebagian tanaman warnanya indah, maka sebagiannya lagi warnanya tidak indah. Oke. Lanjut ya soal selanjutnya. Mintera selalu berpergian dengan ibu. Ini wajib berarti nih. Kalimat yang pertama kita coba dulu. Ini adalah kalimat yang wajib. Kalimat yang kedua. Jika ibu berpergian, maka ibu membawa Ani. Ini pun wajib.
Jadi jika ibu berpergian, maka ibu pasti bawa Ani. Nah, apa kesimpulan dari kedua kalimat ini? Yang A, jika Ani tidak berpergian, maka ibu berpergian. Tidak. Karena kalau Ani berpergian, pasti ibu berpergian. Karena ini tidak berpergian, harusnya ibu pun tidak berpergian. Kan karena jika ibu berpergian, maka ibu membawa Ani. Jika Mintera berpergian, maka Ani di rumah. Oh, nggak bisa. Karena kalau misalkan Mintera berpergian, itu harus dengan ibu. Sedangkan syaratnya ibu mau ikut sama Mintera, itu adalah membawa Ani. Gugur, berarti ini salah. Ini salah. Sekarang yang C. Jika Ani berpergian, maka ibu di rumah. Nah, ini juga nih. Kan kalau misalkan ibu dan Ani itu sepaket ya. Jika Ani berangkat, berpergian, maka ibu pun harus berpergian. Masa ibunya di rumah? Berarti ini salah. Jadi kalau misalkan udah sepaket, jangan dipisah-pisah ya. Jika, yang D, jika Ani tidak berpergian, maka ibu dan Mintera juga tidak berpergian. Nah, ini satu paketnya. Tidak berpergian semua. Kemudian Ani pun tidak berpergian semua. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Syarat Mintera berpergian adalah membawa ibu. Sedangkan jika ibu berpergian, maka syaratnya harus dengan Ani. Tetapi jika salah satunya tidak ikut, maka tidak jadi untuk berpergian. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau misalkan dia udah ada syarat, itu tidak boleh satunya dilepas. Jadi sama-sama satu paket. Oke. Nah, selanjutnya soal semua peserta kelas privat Mintera lulus ujian. Amin. Peserta yang ikut kelas privat Mintera pandai pedagogik. Harus ya. Sebagian peserta kelas privat tidak pandai berdebat. Nah, ini padahal di grup privat itu berdebatnya luar biasa nih. Tapi bagus sih untuk diskusi. Nah, untuk teman-teman semua, minta kasih penjelasan dulu ya. Nah, untuk saat ini batch 2 sudah dibuka. Silahkan teman-teman ikut kelas privat. Nanti di kelas privat akan dibimbing oleh teman-teman Lentera CPNS, tutornya yang udah lulus tahun kemarin. Kemudian bisa cerita bagaimana trik-triknya untuk lulus tes ASN. Kemudian kita bahas soal dan jauh lebih penting lagi bukan soal saja, tapi trik-trik mereka yang udah lulus kemarin itu bagaimana sih supaya bisa mempersiapkan tes ASN besok itu lebih baik lagi. Silakan teman-teman ikut batch 2, hubungi Linteranya, kemudian hubungi sosmed kita di Lentera CPNS. Boleh silakan, kita tunggu batch ini ditutup segera karena kuotanya terbatas dan waktunya nggak lama. Oke, kembali lagi ke soal ya. Semua peserta kelas privat minta lulus ujian. Kemudian, berarti kalau kata semua, syaratnya udah ya, tidak ada lagi yang sebagian. Kalau misalkan semua, berarti nggak ada pengecualian. Peserta kelas privat minta lulus ujian. Kemudian peserta yang ikut kelas privat Mintera pandai pedagogik. Pasti pesertanya semuanya pandai pedagogik. Sebagian, nah ini ada kata-kata sebagian. Kalau sebagian peserta kelas privat tidak pandai berdebat, berarti ada sebagian lagi yang pandai berdebat. Ingat ya soal sebelumnya ya, jika sebagian itu baik, maka sebagian laginya tidak baik. Kalau sebagian peserta privat itu tidak pandai berdebat, berarti pasti ada yang pandai berdebat sebagiannya. Oke, sekarang yang A. Semua peserta kelas privat Mintera pandai berdebat. Nah, ini salah. Karena sebagiannya tidak pandai berdebat. Ini alamat yang ketiga. Kemudian yang B. Sebagian peserta yang ikut kelas privat pandai pedagogik. Sebagian. Nah, ini salah. Karena enggak sebagian. Di soal adalah semua peserta kelas privat minta lulus ujian. Peserta yang ikut kelas privat Mintera pandai pedagogik. Ini bukan sebagian, tapi semua mengikuti kalimat yang pertama. Yang C udah belum ya. Sebagian peserta kelas privat pandai berdebat. Nah ini. Sebagian peserta kelas privat pandai berdebat. Ini yang benar jawabannya. Karena sebagiannya lagi tidak pandai
berdebat. Jadi misalkan gini nih, analoginya. Jika ada 50 peserta, misalkan setengah pandai berdebat, maka pastikan setengah lagi tidak pandai berdebat. Oke? Jadi setengahnya pandai berdebat, pasti setengahnya lagi tidak pandai berdebat. Ini sama dengan sebagian dengan sebagiannya lagi. Oke? Nah, berarti jawabannya adalah C. Yang dia coba pengen tahu. Semua peserta kelas privat Mintera tidak pandai pedagogik. Wah, ini. Karena semua peserta privat Mintera pandai pedagogik. Ya, berarti jawabannya adalah C. Begitu teman-teman semua ya. Bisa kan? Gampang lah ya penarikan kesimpulan ya. Jadi nanti di kalimat-kalimatnya ada syaratnya enggak. Kalau ada syaratnya jangan sampai satu pun melanggar syarat. Kemudian ada sebagian enggak. Kalau ada sebagiannya baik, berarti ada sebagian lagi yang tidak baik. Gitu ya. Harus teliti juga di setiap soal. Jadi teman-teman harus pandai-pandai menarik kesimpulan. Pandai-pandai untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, Mintera punya kontak person. Silakan teman-teman bisa hubungi admin minantaracpns.com dengan nomor 0877 2331 7506. Nanti Mintara akan membalas semua yang teman-teman keluhkan atau teman-teman inginkan dibantu untuk kelas batch 2 ini. Silakan teman-teman untuk menghubungi lantaracpns.com, jangan sungkan ya. Sekarang teman-teman coba tulis di komentar soalnya, semua mobil Mintera warnanya merah. Ayah meminjam mobil. Ayah menggunakan mobil berwarna biru. Nah, kira-kira jika ada jawaban ini, jika ada soal ini, kira-kira jawabannya apa? Silakan teman-teman tulis di komentar jawaban ini supaya memperlancar teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal penelitian kesimpulan seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian ASN baik P3K maupun CPNS, mudah-mudahan lulus, amin. Ada kesulitan, tapi jangan lupa berdoa dan berjuang secara ikhtiar. Itu harus, teman harus bisa berjuang tanpa lelah. Semangat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.